Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyan laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa abiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbih inna rabbi ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, Badan Kemakmuran Masjid Jami Al-Kiram, Kecamatan Bandar Sekijang, Provinsi Riau, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat umur, dan amat sangat penting lagi, sempat saya dengar dikatakan oleh MC tadi, kita masih diberi nikmat iman, tauhid, Islam. Inilah harta yang paling berharga dari sekian banyak keberkahan yang kita terima dalam kehidupan kita. Harta yang paling berharga adalah iman Islam. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita konsep keimanan tauhid, menunjukkan bahwa orang-orang yang mendapatkan iman itu adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Apa keberuntungan yang didapatkan? Kalau sudah beriman, sudah dapat dipastikan, berarti dia selamat dunia wal akhirat. Tapi kadangkala, mohon maaf ibu bapak, keselamatan yang kita dapatkan, keimanan yang kita dapatkan, berpindah kepada kekafiran. Artinya ada di antara kita yang beriman kemudian murtad dari Islam. Ada yang sudah beriman kepada Allah kemudian murtad dari agama Islam. Mereka keluar dari iman Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, berarti disebut sebagai murtadin, orang yang murtad, orang yang celaka. Ada juga
sebagian makhluk dari latar belakang tidak beriman kepada Allah, manusia yang tidak beriman kepada Allah, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka dimeteraikan, mereka diberi gelar, disematkan sebagai muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa, kata Allah, yang kami sesatkan, maka mereka adalah orang yang sesat. Indonesia ini, ibu bapa, saudara-saudaraku rahimakumullah, beberapa hampir 1 dekade, hampir 10 tahun, masyarakat Indonesia ini merasakan ketidakadilan. Mayoritas masyarakat yang dikenal oleh dunia sebagai Muslim terbesar di dunia, hampir 10 tahun ini, sejak era kepemimpinan masyarakat Islam merasakan ketidakadilan sampai pada jam dan detik ini. Kalau ibu bapa tidak percaya sama saya, coba periksa HP kita masing-masing, coba periksa setiap jejak digital. Kalau kita melihat HP kita, Allahu Akbar, berita yang ada tidak ada lain kecuali pertikaian, pertengkaran, kegaduhan dan kebohongan yang sedang merebak di bumi Indonesia. Coba diamankan tuh anak-anak kalau boleh, Gus. Yang kita saksikan setiap saat tidak ada berita lain kecuali pertikaian, pertengkaran, keributan, dan juga berita-berita hoax. Dan itu ditujukan kepada Islam, kepada para ulama. Bahkan baru beberapa hari kita mendapatkan berita duka, telah kembali ke rahmatullah seorang dai kondang, seorang penceramah al-mukarram wal muhtaram, al-ustaz Hafiz Quran Maher At-Twalibi, tanpa ada landasan hukum yang jelas, hanya karena ketersinggungan, hanya karena kesombongan, arogansi orang-orang tertentu. Kita ini sebagai orang Islam, saya ini, ibu bapak, saudara-saudaraku, orang yang bukan dari latar belakang Islam. Saya dulunya adalah kafir, tidak beriman kepada Islam, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi atas petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, saya, istri dan 3 orang anak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Konsep apa yang saya ketahui tentang Islam? Asyidau alal kufar, innamal mu'minuna ikhwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku Quran wal hadis. Jika kalian berpegang kepada 2 kekuatan ini, kalian akan selamat dunia akhirat. Dan pesan yang paling penting dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keraslah dengan orang kafir, berkasih sayang dengan sesama Muslim. Di hari-hari terakhir ini umat Islam diadu domba. Umat Islam terpecah belah. Saya waktu di kafir dulu, sebelum beragama Islam, yang saya tahu di Indonesia ini cuma 2 golongan, mukmin wal kafirin, mukmin dan
kafir. Tapi di hari-hari terakhir ini sudah ada satu golongan baru, munafik. Ini yang lebih bahaya daripada kafir. Orang kafir merajalela, orang kafir jadi berani menghina-hina, menjatuhkan reputasi para ulama karena ada bantuan dari orang munafik. Ini yang lebih bahaya, musuh dalam selimut, enemy in the blanket. Musuh dalam selimut lebih bahaya daripada musuh yang nyata. Saya baru duduk di situ saja sudah diberitahu. Di beberapa tempat yang ada di Pekanbaru, ada teman sama-sama ustadz juga, jadwalnya 10 dibatalkan dengan alasan nih COVID ini nih. Ulama ditangkap, ulama dipenjarakan bukan pasal pidana, pasal COVID. Orang yang sebenarnya mengidap virus itu sebenarnya seperti saya, 15 tahun berkeliling Indonesia, makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur tidak teratur, nggak pernah saya mengidap COVID. Beberapa hari inilah saya difitnah, diperlihatkan di kursi di apa itu, di rumah sakit Bandar Lampung sana, diperlihatkan saya terkapar dan ditulis Yahya Waloni terkapar, minta doa seluruh jamaah di Indonesia. Innalillahi. Tanggal 4 Februari saya difitnah. Seluruh jamaah dari Indonesia, Malaysia, dari Brunei, dari mana-mana tanya klarifikasi, tabayun. Betul Ustaz, antum mengidap COVID? Betul. Ini sudah gelas keberapa ini? Tadi saya di situ 4, ini kelima. Inilah kalau saya sudah ceramah, panitia taruh di sini masih panas, sebentar lagi dingin. Itulah kopi dingin. Mana nih Pak Imam di masjid apa ini? Al-Kirom. Suruh Pak Imam besok pagi beli kain kapan 70 sampai 100 lembar Pak Imam, untuk jaga jangan sampai ada yang tewas wafat besok pagi gara-gara COVID ini. Sudahlah, ini barang ini betul ada ma'asabah min musibatin illa biidnillah. Kalau Allah perintahkan musibah datang, jangankan musibah, wa ma kana lin nafsin an tamuta illa biidnillah. Kita bermuajalah, mati pun sesuai dengan ketetapan Allah. Dan orang Islam ini nggak usah diajar tuh sanitizer atau apa itu, hand sanitizer, cuci tangan 5 kali kita cuci tangan. Apalagi di dalam masjid begini, sudah terkurung begini, nggak ada COVID. Tapi kalau mau pakai mikop nggak apa-apa di dalam masjid. Ibu-ibu aja ada yang nggak pakai mikop, bapak-bapak pakai mikop. Nah, nggak usah lepas, nggak usah malu-malu, supaya jangan pelin-pelan kita beriman. Pakai saja itu. Siapa bilang tidak ada? Ada. Virus itu ada. Di mana-mana virus itu ada. Allahu Akbar. Penyakit apapun ada. Tanpa ada pengumuman pandemik global, tanpa ada peraturan ketetapan social distancing, physical distance, rapat dalam beribadah, sudah ada dari dulu penyakit. Di mana-mana ada penyakit. Tapi saya mau garis bawahi, di dalam masjid insya Allah tidak ada penyakit. Allahu Akbar. Yakin dan percayalah itu. Kalau sudah masuk masjid begini nggak ada penyakit. Dan mulai dari penceramah sampai yang duduk di bawah orang baik semua, bukan teroris. Ini akhir-akhir ini Islam disudut-sudutkan dengan kata teroris. Bahkan ada komentar Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sepatu. Ini makhluk ini ternyata dibayar. Ada seorang sosok anggota DPR bertanya, apa begini modal demokrasi kita? Memelihara nih jongos-jongos begini?
Sampai puluhan miliar dibayar. Uang siapa itu? Uang saya dan bapak ibu. Lalu kita jadikan sasaran. Oh, tunggu dulu. Bukan orang bodoh kita, orang Islam ini. Umat Islam ini, wallahi, sekarang ini, Masya Allah, masih sabar. Tapi kalau kesabaran umat Islam sudah tidak ada, apalagi kami sebagai pendakwah sudah tidak ada kesabaran, tunggu nanti lihat. Kita masih sabar. Kenapa? Kita masih menghormati. Kita masih menunggu kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Tinggal 3 tahun. Itu yang kita tunggu. Mau kalahkan Islam, mau kalahkan ulama, hamparan sajadah sejarah dari Adam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tidak pernah menang melawan Islam. Allahu Akbar. Saya bekas kafir, tahu sejarah. Bagaimana cara mengalahkan Islam? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Allahu Akbar. Ini yang sekarang terjadi. Makanya Allah perintahkan kepada baginda Nabi SAW, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin wahlus alaihim wa mawahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, perangilah orang-orang kufar. Siapa kufar? Kafir. Perangilah orang kafir dan munafik. Watlus alaihim, bersikap keras kepada mereka. Jangan dibalik. Antum bersikap keras kepada saudara muslim, dengan kafir saling jilat. Jadi pejabat Islam ngaku Islam, betul, pakai peci. Jadi pejabat Islam aneh bin ajaib, tapi saudara muslim dia sakiti, dia benci, dia musuhi, dia tangkap, dia penjarakan, bahkan dia bunuh. Innalillah. Bapak ibu malu, saya ini orang dari kafir. Allahu Akbar. Saya begini cinta kepada Islam. Saya cuma bilang-bilang, setiap ustadz punya beberapa karakter. Ada ustadz yang ditangkap menyerah, ada ustadz yang ditangkap pasrah. Insya Allah ada ustadz yang ditangkap akan berhadapan mati-matian sampai mati di tempat, tidak akan lari. Allahu Akbar. Kita lihat nanti. Saya suka sekali baca riwayat Umar bin Khattab dan selalu meminta kepada Allah supaya jiwa daripada Umar bin Khattab masuk ke dalam saya. Apa yang ibu bapak pertahankan di dunia ini, makan, minum, bersenggama, beranak pinak, selesai. Besok kita tidak tahu. Allah mengutus Israel cabut nyawanya, bawa dia kembali ke rahmatullah. Iman dan amal soleh yang akan kita bawa pulang nanti di akhirat. Iqra kitabaka bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Umat Islam ini bukan orang yang menikmati dunia. Makanya di dalam Quran surah Al-A'la dijelaskan oleh Allah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum fi zakatihim fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Qad aflahal mu'minun, Quran surah Al-A'la. Lain lagi, qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fa shalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi perhatian dan fokus orang Islam itu bukan kepada duniawi, bukan kepada pangkat, bukan kepada jabatan, bukan kepada harta. Fokus orang Islam dalam kehidupan di dunia adalah akhirat. Kalau kita diberi pangkat, diberi jabatan, alhamdulillah. Ini pejabat-pejabat yang jadi munafik sekarang. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ini Joko Widodo yang sekarang jadi presiden. Kalau dulu dia mengaku
mengaku agama Kristen, bisa nggak dia jadi presiden? Nggak bakal. Gubernur Riau yang ada sekarang, kalau dia beragama Kristen, bisa nggak dia jadi gubernur? Nggak bakal dipilih. Mohon maaf ibu bapak, saya bicara begini, saya tidak pernah ada dalam benteng organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Yang saya bawa bendera perjuangan ini, struggle for Islam, is not Islam organization. Saya bertarung memperjuangkan Islam, bukan organisasi Islam. Ini pejabat-pejabat ini, kalau mereka mengaku bukan Islam, jangan potong jari saya, leher saya potong kalau mereka bisa jadi pejabat. Anehnya setelah jadi pejabat main sikat sana sikat sini, anti kepada saudara Muslim. Saya mau kasih tahu kepada jamaah, kalau acara kita disuruh stop dengan alasan pandemik, kasih tahu kepada gugus tugas, di dalam masjid tidak ada penyakit. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi demi menjaga kesinambungan tugas pemerintah, roda pemerintahan supaya tidak diperalat, digoreng dalam konsep politik di publik, jangan bikin kegiatan di luar masjid. Bikin di dalam masjid begini, tidak ada dalam undang-undang melarang. Justru ibu bapak yang penyakitan, bengek, batuk, paru-paru, tuberkulosa, segala macam penyakit, termasuk penyakit kemiskinan, kemelaratan, pulang dari masjid insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahu Akbar. Allahumma salli wa salim wa barik alaih. Minta syafaat kepada Nabi. Ya Rasul, aku meminta kepadamu ya Rasul. Kita doa kita nggak sampai kepada Allah, mesti ada manajemennya. Nggak akan sampai doa orang Islam kecuali dengan bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli wa salim wa barik alaik. Baru sampai doa kita. Antum mau ke Istana Negara, nggak bisa ketemu Joko Widodo, harus melalui Pas Pampres, harus melalui apa itu, Sekretaris Negara Setnek, Profesor Supriyitno atau siapa namanya itu. Bertemu mereka dulu baru bisa ketemu presiden. Begitu juga dalam bermunajat kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Malaikat saja dengan Allah bersolawat kepada Nabi, tapi untuk mencapai ridha dari Allah kita bersolawat kepada Nabi. Bagaimana bangsa ini mau diberkahi, cucu Nabi masih di penjara? Allahu Akbar. Habib mana? Muhammad Rizik Syihab. Doakan terus beliau, bukan beban ringan yang dipikul beliau sekarang ini. Pergulatan keimanan, konsep dakwah yang beliau perjuangkan sama beratnya dengan para nabi, secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada orang yang mengambil jalan yang begini. Banyak ustaz-ustaz yang ambil jalan yang ma'ruf, nggak berani ambil yang mungkar. Bahkan yang ma'ruf pun sudah jadi pejabat, jadi wapres, nggak berani ambil yang mungkar. Banyak yang mengambil yang ma'ruf, yang mungkar, takut. Hati-hati Pak Yaya, sekarang ini main tangkap. Coba saya, tak pernah saya semakin diancam, semakin saya berani, bukan semakin takut. Kenapa saya berani? Kulil haq walau kana muron. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau konsep ini konsep kebaikan, ngapain kita takut? Kalau dakwah dipadamkan, api ceramah, api tablik akbar dipadamkan, mau jadi apa di generasi kita ini? Ibu bapak pernah ke Jambi atau tidak? Ada satu kabupaten Merlung di Jambi. Saya ceramah di Merlung. Tahun 2013 saya ceramah di Merlung. 2018 saya kembali lagi ceramah. Apa yang terjadi? Orang di depan begini, di saf paling depan duduk anak muda. Begitu saya usai ceramah, dia panggil sama saya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Dulu Ustaz tunjuk sama saya jadi pejabat, jadi perwira. Betul Ustaz, saya sedang mengikuti pendidikan akabri, jadi perwira beneran. Kalau mau tangkap tuh Abu Jongos, tukang fitnah. Didik masyarakat ini dengan konsep pemikiran yang rasional dalam konteks kehidupan bernegara, dalam konsep kehidupan bermasyarakat, dalam konsep kehidupan berumah tangga, bahkan sampai kepada konsep kehidupan individu. Jangan pernah berpikir masyarakat jadi baik kalau rumah tangga tidak baik. Jangan pernah berpikir rumah tangga baik, individu rusak. Jangan pernah berpikir masyarakat baik, rumah tangga amburadul. Jangan pernah berpikir masyarakat baik, rumah tangga amburadul. Dan jangan pernah berpikir negara bagus kalau masyarakat rusak. Apa betul masyarakatnya yang rusak? Bukan masyarakat yang rusak. Yang bikin rusak negara ini pejabat. Mereka menutupi ketidakmampuan untuk mengatasi pandemik, untuk mengatasi ekonomi masyarakat, untuk mengatasi kinerja dan etos kerja mereka. Dibuat keributan setiap hari. Ini permainan-permainan konsep begini kebaca oleh kami sebagai pendakwah. Tapi kami tidak berani Ustaz ngomong-ngomong begitu. Nggak berani apa? Saya kan Jokowi yang suruh. Dia baru ngomong kemarin hari pers nasional. Kritik saya tajam-tajamnya. Ya, saya kritik sekarang. Bapak berpihak kepada mayoritas. Karena keberkahan bangsa ini bergantung kepada kaum mayoritas. Tadi apa Pak? Bapak bilang saya punya kuping belum pikun. Bapak bilang apa? Bukan saya pernah konsep yang Bapak cara bilang tadi. Apa? Kita berkumpul di sini mencari satu kebangkitan, hidayah, iman. Itu harta yang paling berharga. Bapak katakan betul nggak? Memori saya, IQ saya masih kuat Pak. Beliau tadi katakan saya di belakang sana lagi minum kopi. Karena saya memang peminum kopi. Jatah saya 19 gelas untuk siang hari. Malam hari sudah 5. Tambah 14 gelas lagi sampai subuh, sholat subuh. Makanya saya ditanya jemaah, betul Ustaz kena COVID? Betul, kopi dingin 19 gelas COVID. Orang sehat-sehat begini dibilang penyakit. Itu tukang fitnah itu. Basir bayaran, influencer. Dibayar dengan uang negara. Kalau Bapak mau tahu, 90 miliar. Bahkan meminta lagi 72 miliar. Anggaran sudah habis. Ini jemaah mesti dengar, jemaah mesti tahu ketidakadilan di tengah bangsa ini. Siapa yang bersuara? Nggak ada lagi yang mau bersuara. Oh, kami sebagai pendakwah, kami akan terus bersuara, memakai cara hidup, konsep kehidupan orang Melayu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. 10 November tahun 1939, tahun 1938, manusia paling bajingan di dunia setelah Fir'aun, manusia paling bajingan setelah Namrus, raja pertama yang memerintah Turki, Istanbul, bumi Istanbul, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan bertanya kepada pasukan militernya, apakah Tuhan yang berkuasa atas saya? Apakah Allah yang berkuasa atas saya? Karena digertak, karena diancam, mereka menjawab, ente yang berkuasa. Diperintahkan virus apa tadi? Kopat Covid. Kata Allah, kopat Covid datang serang si siapa itu? Kemal Atatürk. Datangkan dokter pribadi, periksa pada kantung kemihnya, periksa kepada diafragma perutnya. Allahu Akbar. Kotoran tertampung ke dalam perut, susah untuk buang air besar. Nah, pejabat-pejabat kita saya dengar banyak juga yang ke Singapura cuma mau kentut. Susah berak, susah buang air besar, pergi ke Singapura, nggak bisa berak, nggak bisa kentut, pulang tinggal nama. Karena hasil yang didapatkan dengan cara
haram, membunuh, menyiksa sesama muslim. Kau rasakan itu, mati kau. Sama dengan Atatürk, dia perintahkan seluruh masyarakat Turki, wanitanya melepas jilbab, membuka lokalisasi, hidup dengan cara sekularisme, menerapkan hukum sekularisme, menghapus hukum syariat Islam. Ini raja yang zalim, namanya Mustafa, nama Islam, kelakuan kafir. Banyak di Indonesia begitu sekarang. Betul apa betul? Jangan takut-takut kalian, jemaah. Satu waktu nanti antum takut atau berani, kalau sudah tiba saatnya antum harus lawan. Tapi jangan mau diadu domba, itu maksudnya. Dengarkan ini dengan baik. Sampai sekarang salah satu monumen yang ada di Ankara, Turki, namanya Etnografik. Setiap orang berkunjung ke makam daripada Mustafa Kemal Atatürk diberikan parfum terbaik. Kenapa? Karena bau busuknya dari abad 20 sampai abad 21 masih tercium. Ini yang saya sering bilang. Apakah sama Ustadz dengan Pak Jokowi? Perhatikan. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan baik-baik. Jangan nanti ada munafikun di dalam sini lapor ke Pak Jokowi, cari muka supaya dapat bayar seperti Abu Jongos. Apakah sama dengan Joko Widodo? Begini. Sahabat pernah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, di sana ada Perdana Menteri, di sana ada Presiden zalim." Kata Rasulullah, "Dia masih sholat atau tidak?" "Masih." Dengar kata dia. Syukur alhamdulillah Pak Jokowi dan Pak Maruf masih sholat, walaupun Al-Fatihah salah. Bukan Pak Maruf, Pak Jokowi. Nah, berarti sama nggak dengan beliau? Dengan Mustafa Kemal? Jamaah, ini kezaliman yang lebar begini bukan perbuatan Pak Jokowi. Bajingan-bajingan di samping Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Itu jamaah mesti tahu. Makanya sebagai pendakwah jangan tembak langsung ke Pak Jokowi. Beliau punya hak prerogatif. Segala ketetapan politik beliau perintahkan karena punya hak istimewa. Jangan serang ke Pak Jokowi. Beliau tidak tahu persoalan ini. Tapi pencari pemakan kotoran yang ada di samping kiri kanan Pak Jokowi. Ini. Mereka mencoba untuk menghapuskan Islam di permukaan bumi. Allahu Akbar. Saudara-saudara muslim yang murah imannya lemah mengikuti jejak mereka. Tangkap ini, tangkap itu. Makanya jangan heran, walaupun mereka bernama Muhammad, bernama Abdullah, bernama Hanafi, bernama Ibrahim, bernama Daud, macam-macam nama Islam, kelakuan mereka layaknya orang kafir. Semua yang diterapkan dalam sistem kerajaan Turki, negara Turki, ditentukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai dewa di muka bumi yang tidak ada tandingannya. Dia melebihi daripada Sang Khalik. Allahu Akbar. Tiba kematiannya, seluruh badannya kurus, kepanasan, makan susah, minum pun susah, buang air besar pun susah, kurus kering. Begitu mau dikuburkan, ditolak oleh tanah, terlempar mayatnya. Ini ada pejabat di Jawa Timur juga pernah terjadi begini, sampai dimakamkan bau busuk tidak hilang. Sudah dimandikan oleh mudin, uap yang dari perut terbawa sampai ke liang kubur. Inilah contoh. Sampai sekarang di Ankara, Turki, mayat makam daripada Mustafa Kemal Atatürk ini, setiap yang berkunjung harus disemprotkan dengan parfum yang termahal karena bau busuk itu masih terbawa. Inilah prinsip orang Melayu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin. Bangkai itu akan ikut terus kita. Saya punya video beberapa di YouTube, saya katakan,
Kalau Pak Jokowi tidak bertindak cepat dengan keadaan ini, yang kasihan bukan orang Islam. Orang Islam ini susah dihabisi. Sedangkan siapa itu tokoh PKI tahun 65 itu? Siapa namanya? Yang orang meninjau itu. Den Dipo Nusantara Aidit, Den Aidit. Dengan cara yang begitu licik, cara yang begitu licin bagaikan belut. Tahun 65 itu PKI lebih kuat dibanding sekarang ini. Dan mereka punya partai yang resmi. Orang Islam cuma satu komando, takbir, rata. Nggak ada sisa sampai sekarang. Kebusukan manusia akan terungkap. Nah, yang kasihan bukan umat Islam nanti. Setelah Jokowi dan Pak Maruf turun, akan menjadi catatan memori kolektif dari seluruh umat mayoritas. Timbul dendam. Ini kami dakwakan supaya mari kita bersatu. Masih ada kesempatan 3 tahun Pak Jokowi, rangkullah mayoritas ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau nggak salah saya dengar Pak Jokowi sudah perintahkan, saya tidak mau dengar, segera usut tentang kematian 16 laskar, tentang kematian 6 pemuda. Jangan disebut laskar, karena ini yang mati, yang wafat adalah 6 pemuda. Konon mereka ini beragama Islam. Siapa mau tahu ke depan nanti dia akan jadi pejabat, dia akan jadi gubernur, dia jadi camat, dia jadi bupati, dia jadi wali kota, dia jadi kepala KUA, dia jadi jenderal, dia jadi polisi, jadi tentara. Asal jangan jadi gubernur Riau, karena setiap kali dilantik pasti ke penjara. Ya mudah-mudahanlah yang periode ini jangan masuk penjara. Amin ya Rabbal. Antum mau bantah apa sama saya? Coba lihat tuh yang gubernur-gubernur, ada nggak di luar? Di dalam semua ambil program doktoral, di penjara semua. Siapa mau sangka nih pemuda-pemuda ini nantinya akan berguna bagi nusa dan bangsa, terutama berguna bagi Islam. Beberapa pengamat yang sudah tewas, yang sudah meninggal dunia, beberapa pengamat politik di negara kita mengatakan, pengamat tentang komunis mengatakan, Indonesia ini adalah bumi tauhid. Indonesia ini adalah bumi Serambi Mekah. Mayoritas penduduk Indonesia ini Muslim. Susah dihancurkan Indonesia ini. Tapi bagaimana ini Ustadz? Intinya apa? Bersatu kita. NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah. Ini susahnya kan ada provokator di lapangan ini. Ini orang-orang beberapa segelintir orang-orang ini ibarat anjing, selalu di bawah meja tuannya. Saya dulu dari Kristen. Orang Kristen itu apalagi di rumah pendeta pasti ada helder, pasti ada anjing. Anjing itu kalau tuannya makan dia di bawah meja. Nunggu apa? Nunggu tulang. Nah, kalau antum disebut kadrun nggak apa-apa, kadal. Siapa itu yang disebut dengan the desert? Apa itu? Of lion. Singa padang pasir. Umar bin Khattab. Pasukan Turki ini apa? Sultan Mahmud yang mengalahkan Lisbon, yang mengambil Spain, mengalahkan Spanyol, Spain, dan kemudian masjid berdiri, kemudian diambil lagi, kemudian ditarik lagi. Sekarang sudah jadi Hagia Sophia, ditarik kembali dari gereja menjadi masjid. Nah ini desert of lion, singa padang pasir. Kadal itu melambangkan, ibu apa tahu nggak kalau kita dituduh kadrun? Istilah kadrun ini istilah yang dipakai PKI dulu tahun 1948 dan 65. Menuduh orang Islam adalah kadal gurun. Kadrun nggak apa-apa, kadal gurun nggak apa-apa. Kadal melambangkan pertarungan pejuang. Dia lari ke sana kemari di padang pasir yang luas. Dia mampu bertahan kendati tidak minum. Kadal melambangkan pejuang. Kalau anjing, innalillahi, nunggu tulang. Baru diperintahkan tuangnya, helder, anjing, gonggong tuh, gonggong yang sana, gonggong, sana juga gonggong, ini dibayar, dikasih tulang. Hah, demokrasi apa ini?
Ini dia. Itu jamaah. Nggak usah takut mau ngomong-ngomong begini. Paling di penjara. Kalau sudah di penjara, insya Allah mati menghadap Allah. Ibu bapak mau masuk surga, mati dulu. Ustadz Maher itu sudah ketawa di sana. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang Islam tak pernah mati. Orang Islam pulang kampung. You come back again. Pulang ulang. Satu kesempatan Rasulullah bertamu di rumah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Datang laki-laki berpostur tubuh baik, berjubah putih, rambutnya ikal berderai sampai di pundak. Laki-laki menyapa, "Assalamualaikum ya Habibullah." Keselamatan bagi kamu wahai kekasih Allah, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang antum ketahui wahai Muhammad tentang dunia? Ini laki-laki bertanya. Rasulullah menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia bagaikan orang yang mimpi. Bagaikan orang yang tidur dalam mimpi. Itu dunia. Apakah akhirat yang engkau ketahui wahai Muhammad? Rasulullah menjawab, akhirat tempat kembalinya manusia, tempat berpulang manusia kepada dua jalan, surga dan neraka. Apa yang antum ketahui wahai Muhammad tentang neraka? Neraka adalah ganti dunia bagi orang-orang yang mengejarnya. Apakah surga itu wahai Muhammad yang engkau ketahui? Surga ganti dunia bagi orang-orang yang meninggalkannya. Berapa lama kita hidup di dunia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan kedipan mata, hanya sekejap. Pergilah laki-laki ini. Sahabat-sahabat bertanya, siapa beliau itu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah saudaraku Jibril alaihissalam. Nggak berapa lama kita hidup di dunia ini. Coba nanti ya, habis saya ceramah ini, 1-2 hari ini pasti ada di antara kita yang berangkat ke rahmatullah. Rasa-rasa sajalah kalau di bawah sini sudah mulai sakit. Loh iya, tulang ekor kita mulai nggak enak, perasaan mulai duk-dak. Sudahlah, antum sudah berangkat itu. Kok ditakut-takuti dengan cara begitu? Lama atau cepat, sekarang atau besok? Berangkat semua kita. Apa yang kita bawa? Kebun, pangkat, jenderal, jabatan, presiden, menteri? Tidak. Iman dan amal soleh. Orang yang menegakkan kebenaran, berdakwah bil haq, di jalan yang lurus, menegakkan kebenaran, itu enggak ada ampun lagi, langsung dibawa oleh malaikat, direbut oleh para bidadari. Ini kalau ngomong begini di ceramah nanti muncul di YouTube, ditertawai sama munafik, ditertawai sama kafir. Sampai Ustadz Maher meninggal, mereka nggak berhenti fitnah kepada Ustadz. Bahkan saya lihat itu Nikita Mirjani yang tadinya bermusuhan dengan Ustadz Maher. Justru beliau ini kasihan yang mengucapkan apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang datang dari Allah akan pulang kembali kepada Allah. Apa saya ceramahkan kemarin-kemarin? Jangan pernah memandang remeh iman seseorang. Dalamnya laut kita bisa ukur dengan saut dan jangkar. Dalamnya iman seseorang tidak ada yang bisa mengukurnya. Lupa ibu bapak, seorang pelacur yang meminumkan anjing dan kemudian si pelacur meninggal dunia, mati, tempatnya diberikan surga oleh Allah. Tetangganya ahli ibadah yang siang malam datang ke masjid, sholat di masjid, puasa Senin Kamis, besoknya juga meninggal dunia. Begitu masuk surga dia lihat pelacur ada di tingkat surga VIP, lantai 12, dia cuma di lantai 10. Protes sama malaikat, malaikat Ridwan, ini perempuan ini pelacur siang malam melacur, kenapa surganya di VIP, saya surganya di ekonomi?
Kata malaikat, ente datang ke masjid betul ahli sholat, tapi ente cuma ukur-ukur kaki celana orang sama jenggot. Jadi antum ke masjid bukan beribadah, cuma ukur jenggot dan kaki celana. Kaki celana ini kalau kurang panjang bidah, bukan sunnah. Ini model-model dakwah begini nih kafir paling suka kalau ada ustadz model begini. Disokong, didukung, bila perlu dibayar. Dakwah apa model begitu? Hanya menyakiti saudara Muslim. Serang, kalau mau serang, serang kafir, serang musuh, jangan serang saudara Muslim. Orang kafir pun kita ajak, mari masuk Islam, sunat. Jangan beriman kepada yang makhluk, beriman kepada Allah. Jangan beriman kepada pohon, jangan beriman kepada batu, jangan beriman kepada manusia, makhluk, benda apapun. Beriman kepada Allah. Berangkat ke satu tempat, beli tiket sama calo, resikonya berat. Iman Islam tidak pakai calo. Begitu masuk masjid, mau kunut tidak kunut, takbirnya lurus. Takbirnya satu kali boleh, 3 kali salto ke plafon juga nggak apa-apa. Ya, lurus kaki, rapatkan saf. Apalagi sekarang ini ada pandemik, ada tanda nggak di sini Pak Imam? Nah ini berarti bagus ini masjid, nggak takut dengan COVID. Cuma satu, masker biar di masjid tetap pakai juga. Ada imam di Jakarta Pak, pakai masker begini jadi imam. Saya di saf pertama, begitu dia baca ayat saya kira sumbing tuh imam. Karena dia tidak lepas maskernya. Imam tapi pakai masker waktu jadi saya di belakang ini orang ini sumbing atau apa ini? Nah, lepas dulu masker baru jadi imam, ya. Jangan nanti di framing bahwa saya ini menyuruh jamaah jangan pakai masker. Enggak. Kita ikuti apa pemerintah. Pakai masker aja. Begitu kita pakai masker nggak sumbing juga kita. Betul. Saya tahu Bapak Ibu pakai masker, tapi di hati nggak percaya tuh obat COVID. Saya tahu. Cuma kena takut didenda aja ini pakai masker begini. Ya, saya tahu Ibu Bapak, bukan takut dengan obat COVID. Enggak. Buktinya datang begini. Datang duduk rapat-rapat. Bukan karena takut COVID, bukan. Takut didenda. Takut disudutkan di masyarakat. Tahu saya. Saya tiap masuk hotel, security tanya, Pak, apa? Masker? Ada masker enggak? Ada, tapi lupa di mobil. Pakai masker Pak. Sudahlah, saya sehat ini. Nggak bisa Pak, ini aturan. Nanti besok saya pakai. Sekarang saya tidak pakai dulu. Ke kamar. Besok bukan dia lagi kan? Nggak pakai lagi saya. Awak tak bisa, awak merokok. Bagaimana? Pakai masker. Taruh di mana tuh rokok kalau masker? Itu dia. Ya. Bapak-bapak silakan pakai. Kalau saya memang prinsip nggak mau pakai. Nggak mau saya. Saya tahu mau pakai masker tidak pakai masker sama saja, sama. Kan saya jarang juga di masyarakat. Habis ceramah langsung ke mobil. Hidup saya cuma di masjid, kesana kemari di masjid. Munafik kafir saja sehat, apalagi ustaz. Enggak lah. Makanya saya ketawa orang bilang ustaz kena COVID. Di mana? Jamaah kalau dapat berita begitu tanya yang bawa berita. Bahlul. Ente tanya ke dia, Pir kafir, munafik. Mun, kau dapat berita dari mana? Rumah sakit mana? Kamar nomor berapa? VIP, ICU atau di mana? Kamar mayat mana? Saya bikin video, saya buang ke publik. Saya bilang apa? Ini bukan Yahya yang ceramah, malaikat. Yahya sudah mati. Dia pikir kita ustaz ini takut dengan mati-mati. Itu preman bajingan di luar sana, penjahat, berani mati. Apalagi ustaz. Allahu Akbar. Itu bajingan di luar sana, pembunuh, perampok, pembunuh bayaran, berani mati. Kartel narkoba, berani mati. Ustaz.
Allahu Akbar. Kita ini bukan ulama, kita ini mubalik. Orang mubalik itu hidup dan kehidupannya hanya di meja dakwah, mimbar-mimbar dakwah. Sudah mempertaruhkan 100% kehidupannya di jalan dakwah fisabilillah. Mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, mendoakan negara, mendoakan pemerintah, mendoakan masyarakat, rumah tangga. Lalu kita disingkirkan, lalu kita dipenjarakan. Enggak cocok. Penjara itu tempat para narapidana. Kejahatan apa yang dilakukan ulama? Kejahatan apa yang dilakukan para habib? Enggak ada. Ini karena kecemburuan orang-orang kafir dan munafik berkolaborasi di Indonesia. Keimanan kita sudah dibayar oleh 9 cacing dari Cina, Taipan. Mulai dari pejabat sampai kepada aparat kita. Makanya di desa-desa begini, di kecamatan begini, jangan mau kita diadu domba dengan polisi dan tentara. Kenapa? Mereka tidak tahu di masalah ini. Yang tahu itu yang berkepentingan 2-3 orang jenderal di Jakarta jadi sasaran masyarakat dan aparat diadu domba. Jangan mau. Kita bersatu, rapatkan barisan. Pak Imam lihat kalau hari Jumat bukan cuma masyarakat yang datang sholat Jumat, betul? Ada juga polisi dan tentara. Berarti mereka beriman atau tidak? Beriman. Tadi saya sudah bilang, bukan Pak Jokowi, bukan Pak Maruf, tapi gambaran kelemahan negara ini, lihatlah Pak Jokowi dan Pak Maruf. Begitu tuh negara kita. Lemahnya negara kita, lihatlah Pak Jokowi dan Pak Maruf. Pak Jokowi kelewat sabar, Pak Maruf kelewat lemah. Nah, memang betul kan? Apa salah itu saya bilang? Pak Jokowi kelewat sabar. Kalau dibilang orang begini cuma ketawa. Pak Maruf kemana-mana tinggal digendong. Lewat mana? Dalam rangka apa? Dalam rangka corona. Bagaimana mau disiplini masyarakat? Dari awal Pak, saya punya rekam jejak digital tuh. Corona dari pertama diumumkan oleh pemerintah. Justru yang berkerumun begini Pak Maruf dengan Bimbo, siapa itu di Metro Tipu itu acara. Ditanya komentator TV, dalam rangka apa ini? Oh, ini dalam rangka dalam rangka apa Pak? Oh, dalam rangka konser. Konser apa? Cari dana corona. Jadi Pak Maruf duluan, baru Habib ikut. Berkerumun di sidang. Anak tunggu-tunggu lihat sidang ini. Apa pasal yang dibacakan? Innalillahi. Pasal Covid. Gus Dur juga begitu. Sudah di sidang tidak ada lagi yang jaksa penuntut umum, nggak ada lagi saksi. Allahu Akbar. Apa betul supremasi hukum seperti ini? Kita berdoa saja. Mudah-mudahan statement kemarin Pak Jokowi di Hari Pers Nasional adalah satu kesadaran yang tinggi atas kinerja yang menyimpang selama ini dan ingin merangkul kembali masyarakat. Apapun kalau sudah dengan doa kita bermunajat kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Pak Jokowi insya Allah akan merangkul kita semua. Karena kekuatan negara ini bergantung kepada Rajal 2 itu, Wapres dan Presiden. Datangi mereka, doakan mereka, ya Allah, sentuh hati presiden kita, sentuh hati wakil presiden kita, supaya negara ini bersikap adil terhadap masyarakat, pemerintah bersikap adil kepada masyarakat. Rangkul semua masyarakat supaya pandemik ini insya Allah dalam waktu dekat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya bilang sudah, umumkan saja Pak, tidak ada lagi virus, bahwa negara kita sudah aman. Bule-bule biar aja di sana virus. Kalau ditanya kepada saya mau tanya, jujur ini saya tanya kepada masyarakat. Saya coba bikin satu umpan balik, bikin feedback. Saya tanya kepada jamaah, mana yang lebih enak, hidup pakai masker begini atau pemerintah umumkan? Jujur saya mau tanya, umpamanya besok pagi Pak Jokowi umumkan corona sudah tidak ada, kita semua lepas masker, senang nggak? Wah, coba itu.
Coba tanya semua masyarakat atau tanya kepada Pak polisi dan tentara di luar sana. Setuju nggak Pak kalau corona sudah nggak usah pakai masker? Apalagi aparat yang suka merokok. Pasti bilang oh sudah tidak ada. Kalau bahaya, ada virus yang bahaya, antraks dengan SARS yang di Mekah kemarin. Hampir 13 tahun belum ada vaksinnya, antraks. Yang ada di Mekah kemarin. Sudah hampir 12 tahun tidak ada vaksin penyembuhnya, pemulihnya. Nggak ada sampai sekarang. Covid ini nggak bahaya. Kalau bahaya, belum pernah saya lihat di satu testimoni di televisi atau di mana itu ada seseorang yang berkata, saya baru sembuh dari Covid. Bagaimana rasanya? Begini, mata saya kayak di belakang, mulut saya di belakang, tangan kiri pindah ke kanan, kanan pindah ke kiri, kaos lampu saya kempis, itu. Iya kan? Kaos lampu satu pecah, satu masih ada, itu. Kalau begitu ada kesaksian, insya Allah. Ini tiba-tiba mati 500, 20 mati, 200 tidak. Sembuh 500, mati 400. Enggak, ini begini kawan. Permainan yang manis, yang begini-gini sudahlah. Ya, tampilkan siapa yang mati, umumkan di televisi. Yang di apa ini, kecamatan apa ini? Pulau apa? Bandar Sekijang. Setelah usai mengikuti tabligh akbar Ustadz Yahya Waloni, 5 meninggal. Siapa nama bapak satu? Nah, contoh. Tapi biasanya kalau contoh memang langsung berangkat itu. Biasanya sudah berapa kali saya kasih contoh berangkat memang Pak. Nah, ini aja lah yang mudah. Siapa? Ini batik mahal ini. Siapa? Ramli. Putra Ramli, umur 27 tahun. Betul? Oh, 36. Awet muda, Masya Allah. Awet muda kawan. Kawan awet muda ini. Oh, ini berarti penyanyi lagu Melayu ini. Kelihatan. Ramli, tulis di situ. Umur 36 tahun. Desa apa ini? Sekijang. Sudah ditulis itu 5 anak. Ini nggak pernah ada Pak. Cuma ada di slide running text. 400 sembuh, 402 mati. 20.000 sembuh, 21.000 mati. Di mana nih mati-mati ini? Ini betul-betul jurus begini nih, jurus yang apa namanya? Ini kalau di zaman jahiliyah Abu Nawas yang begini. Sampai ada yang pikul mayat bawa ke sana kemari. Tukang ojek di kompleks saya dikasih 15 juta, ngaku ya, iya siap, ngaku Covid, asal ngaku Covid dapat 15 juta. Tukang ojek sampai muncul di TV One, fakta. Tapi sudahlah, kita ikuti aja kebodohan ini, kita pakai terus saja. Kita ikuti saja. Tadi Pak Sapawi bilang, sampai kapan kira-kira Ustadz? Sampai kiamat begini terus kita. Udah kawan, enjoy saja, pakai saja. Ya, nanti diumumkan. Saya sudah diumumkan mati, tapi belum mati contohnya ini. Yahya Waloni terkapar minta doa goib. Innalillahi. Nggak percaya, coba periksa di internet. Sampai ada pendeta dari Manado ngomong, ini baru dia rasa si sombong sudah mati. Sedangkan kau saja kafir tidak mati, apalagi saya. Bapak saya di Manado dulu mendoakan saya, keluarga saya di Manado, mudah-mudahan kau mati 3 hari. Berapa hari? 3. Sampai sekarang bapak saya duluan berangkat ke rahmatullah, saya belum mati-mati. Yang bahaya itu kalau yang berdoa orang muslim yang takwa. Kalau dia tanpa berdoa kau sakiti dia, tunggu nanti. Jangan bilang tidak nih kematian Ustadz Maher. Jangan bilang tidak nih perasaan sakit hatinya para ulama ini akan terbayar nanti insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada gempa, mudah-mudahan tidak ada musibah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita berdoa saja, bangsa ini menjadi bangsa yang sadar. Sudah banyak dari tahun 2020, di akhir tahun 2020 terjadi pembunuhan.
Di awal tahun 2021 terjadi macam-macam bencana. Kita berdoa bagi masyarakat dan bangsa ini agar menjadi masyarakat dan bangsa yang baldatun toibatun warokun ghafur. Senantiasa kita berdoa Pak Maruf dan Pak Jokowi disehat-sehatkan badannya. Sadarlah Pak, kembalikanlah, cintailah, dengarlah aspirasi rakyat. Kalau Bapak berdua berani, hentikan aja COVID ini Pak. Umumkan. Oh, gembira betul masyarakat. Betul apa betul? Gembira betul masyarakat. Tapi yang bisnis marah pasti. Yang bisnis pasti marah. Iya kan? Yang bisnis pasti marah. Aduh, kenapa dihentikan? Naik pesawat, di samping beli tiket, apa itu? Rapid. Itu rapid. Rapid apa? Swab test, rapid test, antigen, bayar semua kawan. Saya di Peri kemarin, ada yang bilang, Ustadz mau di rapid test? Enggak, saya sudah di rapid dengan kopi ini. Tapi Ustadz sudah di antigen? Belum. Kenapa Ustadz tidak mau? Pak Maruf juga tidak mau. Pak Maruf sudah mengumumkan tidak mau divaksin. Kalau mereka lakukan, saya lihat sama ukuran kadarnya, gramnya, sama kapasitasnya, apa Sinovac atau Sinopec, Sinupuk, baru saya mau. Tapi karena saya sehat, saya tidak mau divaksin. Jamaah jangan ikutan saya, jangan. Saya nggak ada urusan dengan masalah kesehatan. Saya urusan dengan masalah akhirat. Yang mau percaya vaksin silakan vaksin. Yang tidak mau vaksin juga bukan urusan saya. Nggak ada urusan itu. Memang saya bodoh. Yang begini-gini nih Ustadz jadi dicebong-cebong langsung lapor. Ini PKI langsung lapor. Naik turun bawa map di Mabes Polri. Ini laporan, ini videonya Yahya Waloni mengajak masyarakat jangan rapid. Antum ibu bapak baru belajar munafik, saya gurunya munafik dulu. Alah, cuma begitu kalian. Saya ini mbah datuanya kafir dulu. Antum baru belajar, saya sudah pensiun. Lapor ke sana, lapor karena suka bilang kafir. Memang kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihun Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Lapor katanya Yahya Waloni dan UAS Ustadz Abdul Somad yang sering mengatakan orang kafir. Itu Armando itu. Ini salah satu pemakan tulang di bawah meja tadi ini. Allahu Akbar. Kawan-kawan polisi malah WA ke saya, Ustadz sehat? Alhamdulillah. Mulai dari Hansip, polisi, tentara, di mana seluruh Indonesia WA ke saya. Wan, siapa tadi? Dari Pas Pampres WA ke saya tadi, apa itu? Teman saya yang berapa orang? 2 orang jenderal tadi WA ke handphone saya. Salah satu kolonel tadi telepon saya waktu duduk minum kopi. Ustadz di rumah sakit mana? Di rumah sakit apa? Saya mau ceramah di masjid. Allahu Akbar. Orang di masjid saya lagi minum kopi. Di masjid mana? Di Pekanbaru. Wah, bukan di rumah sakit ya? Bukan. Bayangkan tuh. Kolonel telepon awak, teman. Jadi orang percaya saya ini sudah mau mati. Ini kalau lihat YouTube begini, ini sebentar lagi nih anak-anak ini lempar di mana itu YouTube. Munafik dan komunis PKI bilang, aduh masih hidup. Ente kalau bukan saya mati saya, kau kalau di luar sana kau ada, kau tunggu sehabis ceramah begini, kita baku mati di luar situ. Jamaah jadi penonton, jadi wasit, biar saya baku pukul. Bisa nggak nih Ustadz saya berkelahi? Coba. Dan cuma berani di internet, fitnah-fitnah di internet. Ini yang ceramah bukan Yahya, Umar bin Khattab. Badan saya yang bawa, tapi yang berceramah ini Umar bin Khattab. Saya sudah mati tanggal 4 kemarin. Sampai istri saya coba tanya, ibu, Bu, sampai istri saya termimpi-mimpi. Mana dia? Ada masuk ke sini nggak tadi? Tengah malam mau bangun subuh dia kasih bangun saya. Kenapa kau menangis? Saya mimpi bapak mati. Lama-lama kau masih mati. Ya,
dia dampingi saya berdakwah. Setiap kali dengar begini, tergoncang jiwanya. Dulu waktu pertama baru masuk Islam, berdakwah sampai ke Kalimantan, Sulawesi, orang lempar batu, tinggal mau putus jantungnya. Turun saya takbir, ajak berkelahi, sudah tidak ada tuh orang, lari. Nah, ini saya dengar saya mati, dia terbawa di mimpi, bangunkan saya. Air molek kami nginap kemarin. Kenapa kau menangis? Ini 1 jam lagi, kenapa kau sudah kasih bangun? Baru jam 3 ini. Subuh Pak, dekat subuh. Kenapa kau kasih bangun? Masih ada 1 jam tidur. Saya mimpi bapak meninggal. Karena terbawa di pikiranmu, bilang kau saya mati. Lama-lama kau saya kasih mati di sini. Terbawa-bawa di pikiran. Itu. Apa maksud saya, ibu bapak? Saya imannya belum tentu sama dengan istri. Betapa berat ujian yang kami hadapi dalam perjalanan dakwah. Apa maksud saya? Ibu bapak doakan kami agar tetap sehat. Jangan sampai beranggapan seperti kaum munafik dan kafir. Mereka doakan saya umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa saya terkuburkan bersama dengan jasad orang-orang yang memfitnah. Bayangkan filosofis kalimat saya itu. Dosa-dosa saya terkuburkan bersama jasad-jasad orang-orang yang memfitnah. Satu kali saya emosi. Satu waktu saya emosi. Saya ceramah di Tanjung Priuk. Begitu saya ceramah, baru habis ceramah, langsung saya dikasih tahu oleh salah satu jamaah, Pak Yahya, saya perhatikan bapak tadi pintar sekali berceramah. Jangan-jangan bapak ini susupan Amerika. Saya karena temperamen juga terlalu tinggi, jarang tidur, jadi begitu, temperamen agak tinggi. Saya bilang begini, untuk membuktikan saya betul atau tidak, jam 12 sebentar zuhur nanti antum mati dan tidak hidup lagi. Kalau tidak saya yang mati, kau hidup. Masya Allah, bubar pengajian jam 10 pagi, kiainya telepon, Pak Yahya, Ustadz jangan ngomong begitu lagi. Yang antum ngomong otaknya tinggal diambil dengan ember di dalam got, ditabrak kontainer. Mati dia Ustadz. Yang kedua, ditoli-toli. Ini banyak kejadian ini. Saya dikepung. Yang memimpin itu adalah seorang ulama di sana. Saya tunjuk begini dia. Tidak lewat minggu ini, 3 hari antum lewat. Lewat betul. Hati-hati jamaah. Kita masuk Islam ini bukan dengan logika, atas petunjuk hidayah dari Allah. Kami pun mampu berdakwah karena kekuatan Allah melalui doa dari jamaah. Antum doakan kami supaya kami tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami tegakkan agama ini tanpa pernah ada rasa takut kepada makhluk bagaimanapun bentuknya. Kami takut hanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah, inilah bekal yang harus saya berikan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita telah memberikan apa yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Saya, ibu bapak, tadi cerita di saat masjid ini, pernah saya dan istri mampir di sini, saya mandi waktu itu. Karena saya kepanasan dari Aceh, ceramah di Pekanbaru, dan singgah di masjid ini, saya mandi di kamar mandi itu. Masjid ini sudah yang saya pernah singgah mampir. Karena masjid ini kan banyak disemperin oleh para musafir. Saya mandi di kamar mandi situ. Gak peduli saya, daripada mandi di hotel mahal bayar. Mandi di masjid gratis. Itu. Jadi saya pernah berjamaah di sini dan juga mandi di kamar mandi ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain waktu. Insya Allah nanti kalau umur panjang, bulan Ramadan nanti Iwan jadwalkan lagi kita Ramadan saya keliling Riau. Safari Ramadan. Nanti dilihat nuzul Quran di sini atau bagaimana? Nuzulul Quran.
Nanti panitia bicarakan dengan Iwan. Saya mau roadshow dakwah kemarin di Makassar, Sulawesi. Sekarang roadshow Ramadan di Pekanbaru. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita semua, diberikan kesehatan, dan yang paling utama, yang paling penting, saya mau sampaikan ke hampir lupa saya. Ibu bapak kalau lihat YouTube, kalau di situ ada Denny Siregar, ada Ade Armando, ada Abu Jongos dan lain sebagainya, itu di take down aja. Karena semakin ibu bapak nonton, semakin banyak pemirsa. Begitu cara melawan mereka sekarang, ya, di take down. Saya juga heran kita ustadz-ustadz ini subscribernya sedikit, padahal umat lihat lain berapa ratus. Itu termasuk saya punya channel itu, sedikit sekali subscribe itu. Coba berselancar cari tahu di mana channelnya Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni Official, ada itu. Pokoknya kalau lihat Abu Jongos, kecuali dari pihak kita, channel kita. Tapi kalau channel-channel lawan itu langsung di take down. Nggak betul semua itu. Yang menghina-hina para ustadz, para ulama. Saya maunya begini, orang-orang Islam yang suka bela-bela kafir itu, termasuk pejabat-pejabat ini, sudah jangan usah ngaku Islam, langsung murtad aja. Betul apa betul? Nggak berguna kalian murtad sekaligus. Itu baru terlihat jelas warnamu. Jangan ngaku Islam, suka bela-bela kafir. Permainan kalau dalam pertandingan nggak sportif begini, culas, curang. Ya memang sudah dididik dengan kecurangan, jadi kita terjebak semua. Kami sebagai pendakwah tidak mau umat ini tercemar. Kami akan tetap mempertahankan kedaulatan iman tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Dan bagi jamaah nanti yang ingin melihat perjalanan kehidupan kami, biodata kami sekeluarga, bagaimana kami memeluk Islam, ini ada buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini memuat data kepalsuan Bible Kristen. Bagi yang berminat untuk memilikinya, ambil saja di mobil saya sana, silakan. Tapi bayar. Tidak ada gratis. Inilah yang kami pakai untuk berdakwah kemana-mana demi mencerdaskan umat dari pemurtadan. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Besok malam dan seterusnya saya di daerah Vietnam Selatan, Tambusai Utara, sudah berbatasan dengan Sumatera Utara, Pasir Pangarayan. Jadi saya keliling Indonesia selama 15 tahun. Ibu bapak lihat, 15 tahun banyak pakai mobil, saya sopirnya. Tidak pernah ada sopir, hanya kami bertiga. Saya, istri dan anak kecil. Tidak pernah pakai pengawal. Berharap minta pengawalan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.